Perkenalkan, nama saya Bapak Kusaini dari Blitar Seberang. Saya mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Bu Besti untuk memimpin kawan-kawan yang berangkat kepada Baitul Ka'bah dan Baitul Madinah. Yang saya rasakan hotelnya sampai sekarang nikmat. Semoga semua dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini sedang berada di rumah Mbak Kusaini dan Mbak Semi. Beliau salah satu alumni kita yang berangkat pada bulan Syawal 1447 Hijriah kemarin. Mbak Semi dan Mbak Kusaini ini adalah seorang petani dengan penghasilan sehari-harinya dari berkebun. Saat ini Mbak Kusaini di usia 70 berapa Mbak? 76 tahun ya. Yeah. Mbak Semi di usia 64 tahun. Tapi beliau semangat untuk beribadah ke Tanah Suci. Alhamdulillah sudah 2 kali Mbak ya. Yeah. Alhamdulillah. Apa jadi penyemangat Mbak untuk umroh itu kemarin Mbak? Memang semangat. Memang semangatnya itu punya rezeki dari Allah. Jadi saya bilang sama Mbah perempuan, kalau dikasih rezeki dari Allah kita harus berangkat ke Tanah Suci. Jadi ibadah di sana. Kita cuma hidup di dunia cuma 1 kali, tidak ada hidup 2 kali, tidak ada. Ya. Jadi kalau enggak ibadah sama Allah, besok di hari kiamat kita menyesal belakangan. Jadi harus kita berangkat sekarang, itu kata saya. Tapi dia itu nurut apa perkataan saya, itu nurut apa dia, aku katakan dia itu manut, istilahnya itu. Pokoknya apa yang aku bilang dia ikut itu. Ya. Jadi sampai sekarang sudah berangkat 2 kali. Kesenangan saya sudah tercapai, bisa memegang Ka'bah itu. Kalau dulu belum bisa megang soalnya masih Covid. Oh, zaman Covid berangkat yang pertama Iya, Mbak ya? Yang pertama itu zaman Covid, itu tidak bisa megang. Sholatnya masih di jarak-jarak itu di Madinah itu. Jadi di karantina di situ 6 hari di Madinah. Sesudah itu baru dibuka, baru kita bisa berkumpul teman-teman, sembahyang bisa dekat-dekat. Itu tahun itulah saya berangkat umroh di Tanah Suci. Yang pertama kali Yang itu ya? pertama kali. Yang kedua kalinya ya Mbah perempuan ini istilahnya ya mempunyai niat. Jadi niat dia itu ya itu pertama disuruh Piki mengantarkan umroh ke Bengkulu, tapi dia bilangnya kalau saya disuruh umroh mengantarkan umroh ke Bengkulu saya tidak mau saya mengantarkan sampai Mekah. Nah itu bilang Mbah perempuan ini. Seterusnya dia bilang saya, aku mau berangkat umroh kedua kali, kamu mau ikut apa ora? Saya ya bilang ikut, soalnya bagaimana kita kerja kedua, kalau enggak berikut kan percuma kita kerja itu. Jadi kerja sama-sama ya pergi ya sama-sama, itulah. Jadi itu yang jadi semangat untuk berangkat yang kedua kalinya itu. Alhamdulillah berangkat sampai rumah tidak ada halangan suatu apapun, masih dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mungut kopi lagi. Di sawah ada tanaman cabai ya sudah mungut. Sudah panen lagi setelah umroh kemarin Mbak ya? Iya, sudah panen. Yang umroh kemarin itu sudah mungut tomat kemarin itu. Ya, alhamdulillah itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma hanya melaksanakan saja. Kalau semua ini barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kenikmatan. Kalau kita diberi kenikmatan, kalau tidak disyukuri kita ini jadi orang apa? Nah itulah pemikiran saya
sampai begitu. Ada nggak Mbak, keajaiban yang Mbak rasakan setelah pulang umroh pertama kemarin kan? Ya, Nah, tiba-tiba pas setelah pulang ada mungkin hasil panennya mulai bagus. Pokoknya rezekinya nggak putus lah setelah umroh itu, ada nggak Mbak, yang ada. Mbak rasakan? Iya, ada. Sesudah umroh ke-1 itu rezeki itu mengalir terus. Iya, jadi kesenangan saya itu itulah kok ya dari Allah Subhanahu wa taala dikasih rezeki itu tidak ada putusnya. Iya, alhamdulillah. Iya, ini soal rezeki itu memang semua dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang rezeki itu kalau dimanfaatkan jalan Allah itu barokah. Iya, barokah. Bisa menyelamatkan kita nanti besok di yaumul kiamah. Kita itu kan dikasih tahu apa yang dikeluarkan yang lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu membalas di yaumul kiamah nanti. Ya. Soalnya kita hidup di dalam dunia ini ada yang menulis perkataan yang buruk dan perkataan yang jelek, yang baik itu ada yang menulis. Nah, jadi besok itu di yaumul kiamah itu kita kan disuruh membaca kitab kita sendiri yang ditulis sama malaikat Raqib Ngatid itu kan besok di hari kiamat dikeluarkan di padang mahsyar, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala suruh membaca Iqra kitabaka wacanen tulisamu lek nulis nalika urip ning alam dunya wacanen. Nah itulah kita takut kita itu sampai situ. Iya. Jadi alhamdulillah ya, dari setelah umroh itu rezeki itu ngalir terus. Ngalir terus, Mbak, iya, iya, enggak ada putusnya. Dari hasil rezeki itulah Mbak bisa berangkat lagi. Iya, kedua itulah. Iya. Seperti apa yang Mbak rasakan pengalaman umroh kedua kemarin, Mbak? Memang tujuan kita umroh kedua itu bisa memegang Ka'bah. Iya, bisa memegang Ka'bah. Kemarin bisa dapat? Bisa. Alhamdulillah dapat ya. Alhamdulillah Mbak juga dapat. dapat ya, Iya. Mbak Putri ya. Iya, bisa nyium juga. Iya. bisa Dapat nyium Ka'bah juga. Ya, itulah. Jadi cita-cita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pengalaman dari umroh pertama ke umroh kedua, terus berangkat bersama Arba Insani ini kemarin seperti apa yang Mbak rasakan dengan travel Arba Insani? Dari pembimbingnya, dari fasilitas. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Mbak Betty yang memimpin saya. Terima kasih atas bisa saya sampai datang ke Baitullah karena lantaran dari Mbak Betty dan kawan-kawannya seperti Ustadz Aris itu ya sama saya terima kasih dibimbing sama dia itu. Memang orang yang cerdik dia itu sebagai Ustadz di Mukaromah sana. Iya, sama bapak-bapak ini. Sana ya, bapak-bapak ini sama semua, dia terima kasih semua ya. Ya cukup sekian lah ucapan dari saya. Kalau ada perkataan yang tidak enak dirasakan, saya sebagai manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi obrolan kita bersama Mbak Husaini dan Mbak Seni. Banyak pelajaran yang kita dapatkan yang dari beliau sampaikan. Dari pengalaman-pengalaman beliau bisa kita ambil pelajaran dan menjadi motivasi kita untuk memanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu untuk ibadah. Salah satunya itu ibadah umroh. Mbak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas sambutan untuk kami berkunjung pada hari ini. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Kita bisa berangkat bareng lagi. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah Mbak ya. Insya Allah. Itulah obrolan kita dengan jemaah pada hari ini. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua dan kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah beliau. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.